Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Azani. Ini adalah video pertamaku. Di video ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku dalam mencapai kesembuhan dari penyakit atau gangguan asam lambung. Nah, penyakit asam lambung atau sering kita sebut dengan MAH gitu ya, secara umum adalah penyakit sejuta umat ya. Dan aku rasa setiap orang dalam masa hidupnya pernah mengalami yang namanya gangguan lambung atau gangguan MAH. Walaupun intensitasnya itu berbeda-beda ya. Oke, termasuk aku juga dulu pernah kena penyakit asam lambung ini dalam intensitas yang cukup berat menurutku ya, yaitu terjadi sekitar bulan Juni ya, bulan Juni tahun 2013. Sudah cukup lama sih memang. Itu sekitar kejadiannya itu sekitar 2 minggu sebelum puasa Ramadan ya. Nah, serangan pertama aku itu terjadi sesudah aku selesai mengikuti acara makan-makan yang diadakan oleh salah satu kawan kantorku ya. Nah, pada saat acara makan-makan itu aku memesan makanan berupa miso, kalau tidak salah pada saat itu miso. Kemudian aku makan gorengan, kemudian juga ada pesan jus buah ya, jus buah. Nah, sesudah acara itu, saat perjalanan menuju pulang, di pertengahan jalan itu aku merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhku. Ada sensasi menjalar di punggung ya, di punggung, menjalar dari bawah terus ke atas naik ke tengkuk. Nah, kemudian pandangan mataku juga menjadi buram. Penglihatan menjadi buram atau kabur ya. Kemudian aku juga merasakan sesak nafas ya, mulai susah bernafas. Nah, seperti itu. Itulah seingat aku 3 sensasi ya yang aku rasakan pada saat pertama kali aku mendapat serangan gangguan asam lambung. Nah, kemudian sesampainya di mes, aku juga masih merasakan terus gangguan tersebut, dan terus berlanjut sampai malamnya sampai sebelum aku tidur ya. Nah, malam itu aku merasakan memang sensasinya itu makin memberat gitu, makin memberat. Tapi memang belum terlalu berat ya, belum terlalu berat. Jadi aku masih bisa berjalan sana sini. Tapi aku sudah merasakan memang sensasi yang tidak nyaman di dada gitu ya, tidak nyaman di dada. Jadi malam itu aku berusaha untuk mencari posisi enak gitu ya, untuk meredakan ya, membantu meredakan sensasi yang kurasa. Nah, kemudian aku tetap bisa tertidur malam itu ya, tetap bisa tertidur, dan besok paginya aku masih merasakan sensasi yang sama gitu ya, sensasi yang sama, cuman mungkin agak mereda seingat aku. Nah, sesudah aku makan siang, sensasi itu datang lagi dengan intensitas yang lebih berat. Nah, pada saat itu sesak nafas yang kurasa itu lebih kuat gitu ya, dan nyeri di dada ini jadi lebih kuat gitu. Dan aku juga heran itu, jadi aku masih belum tahu ini masalah apa nih sebenarnya yang terjadi pada diriku ya. Nah, kemudian penglihatan mata juga berkurang gitu, lebih buram gitu. Aku pada saat itu aku berbaik sangka saja gitu ya, berbaik sangka karena aku punya bawaan tekanan darah yang cenderung rendah ya, walaupun tidak di bawah normal, tapi memang cenderung rendah, sehingga aku curiga ini mungkin hanya masalah tekanan darahku yang sedang drop ya pada saat itu. Nah, kemudian sorenya aku karena merasakan sensasi yang tidak berkurang gitu ya, sorenya aku datang ke klinik perusahaan ya.
Dan di situ aku jumpa dokter jaga di situ, dan aku ceritakanlah semua eh, sensasi dari awal pertama aku rasa sampai terakhir ketemu dokter. Nah, di klinik itu aku diperiksa tekanan darah, denyut jantung, kemudian pola nafas, semuanya normal. Kata dokter sih normal gitu. Termasuk tekanan darah juga masih dalam batas normal. Nah, aku memang tidak di EKG karena dokter sendiri sudah yakin bahwa aku itu terkena gejala uh, naiknya asam lambung, ya seperti itu ya, atau mungkin secara umum disebut gejala MAH. Nah, jadi sesudah diperiksa itu aku diberi obat, diresepkan obat. Kalau tidak salah itu terdiri dari antasida, kemudian ada sukralfat juga ya, pelapis lambung itu, pelapis dinding lambung. Karena aku dikasih kayak yang larutan pink gitu ya, larutan pink. Nah, itu kemungkinan itu adalah sukralfat. Aku juga dikasih vitamin kalau nggak salah ya. Nah, sudah itu aku berusaha untuk rutin ya, patuh dengan resep dokter itu untuk meminumnya secara teratur, walaupun sensasi tetap aku rasakan gitu. Justru sesudah hari-hari itu sensasi itu makin berat aku rasa ya, terutama sesudah selesai makan gitu. Memang dokter menyarankan aku agar menghindari pantangan-pantangan kayak pedas, lemak gitu, asam, seperti itulah ya, pantangan standar untuk asam lambung, penyakit asam lambung. Tapi secara porsi aku tetap makan normal gitu, porsi normal. Nah, mungkin itu jadi salah satu penyebab ya, pencetus untuk sensasi aku tuh tidak bisa reda. Nah, karena aku memang belum tahu ya, belum begitu ngeh ini soal penyakit asam lambung ini. Jadi makannya tetap biasa, walaupun pedas sama santan-santan dikurangi gitu ya. Tapi memang dari mulai hari serangan pertama itu sampai terus ke hari-hari berikutnya, sensasi yang dirasakan justru memang makin kuat gitu, makin intensitasnya makin tinggi gitu ya. Walaupun sudah minum obat, tapi tetap juga sensasinya tidak berkurang gitu. Jadi aku heran juga gitu ya, kenapa bisa begini nih badan aku kan. Padahal sebenarnya aku termasuk orang yang cukup sehat ya. Sebelumnya aku termasuk orang yang bisa dibilang cukup sehat lah, termasuk yang jarang sakit gitu ya. Karena aku memang termasuk yang rajin olahraga rutin gitu ya, tidak merokok juga. Cuman memang karena kerjaan mungkin ya agak stres, biasalah agak stres karena kerjaan, kemudian mungkin agak telat makan sekali-sekali ya, seperti itulah ya. Nah, kemudian karena sensasi yang kurasakan itu makin berat ya, terutama nyeri dada itu sampai tembus punggung. Kalau nyeri dada itu, jadi ketekan itu sampai tembus ke punggung dan menimbulkan sesak nafas. Nah, inilah yang paling berat aku rasakan ya. Selain itu memang ada sensasi kayak mata buram itu masih, kemudian tapi itu kadang-kadang ya. Kemudian ada perasaan lemas gitu ya, kemudian sekali-sekali keliengan itu sudah mulai ada gitu, walaupun masih intensitasnya masih rendah lah, masih ya bisa bilang masih sedikit ya kejadian keliengannya. Terus kesemutan di tangan kanan sama kaki kanan sebelah kanan gitu ya. Nah, di situ yang unik ya. Nah, karena aku memang masih belum ngeh gitu ya mengenai gejala-gejala asam lambung ini ya, dan aku terus merasakan dari hari ke hari sensasi itu makin berat gitu ya. Ternyata aku coba ketemu dengan dokter langgananku di kota
ya. Kemudian diperiksalah oleh dokter itu, dan sama dokter tangananku ini ya, dia dokter spesialis penyakit dalam ya, mengatakan bahwa aku terkena gangguan asam lambung atau gangguan saluran cerna, atau dia buat di situ dispepsia ya, kalau bahasa medisnya dispepsia. Nah, dan dia juga kasih obatnya sama ya, mirip ya, antasida, dikasih antasida, tapi antasida yang dia kasih itu dalam bentuk tablet hisap ya. Kemudian dikasih probiotik, kemudian dikasih vitamin juga ya, vitamin juga. Nah, tapi tetap saja memang dari hari ke hari sensasi yang disebabkan asam lambung ini tetap ada sampai mendekati puasa Ramadan ya. Pada saat itu kan aku kambuhnya itu sekitar 2 minggu sebelum puasa Ramadan. Kemudian mendekati puasa Ramadan itu sensasi tidak berkurang, justru malah bertambah gitu. Dan aku jadi was-was memang. Was-was karena mau memasuki puasa Ramadan ini kan kita butuh kondisi fit juga ya, supaya puasa kita tuh lancar. Memang aku tetap berpuasa ya, tetap berpuasa. Cuman di hari-hari awal itu memang terasa sangat berat gitu ya. Karena memang tambah menyakitkan gitu. Tekanan di dada ini makin keras, dan tembus punggung, dan nafas kita sesak, dan ditambah lagi sensasi ikutannya ya. Terus ditambah lagi dengan perasaan cemas. Nah, cemas itu udah ada ya. Karena apa? Kita mikirin penyakit kita ini, kenapa ini seperti ini gitu. Kita kan tidak masih belum paham ya, masih belum ngerti lah. Kenapa ini penyakit kok begini berat terasa ya. Nah, disitulah mulai timbul kecemasan. Nah, jadi selama awal bulan puasa itu aku tetap berpuasa, tapi aku cuma bisa berpuasa selama 15 hari. Dan demikian juga tarawihnya ya. Aku sebelumnya kan tarawih tetap selalu di masjid ya, berjamaah. Walaupun dengan menahan sakit, aku tetap tarawih di masjid. Nah, tapi karena kondisi makin berat ya kan, bahkan sampai pas saat tarawih itu pernah beberapa kali hampir tumbang gitu ya saat berdiri itu, karena saking merasakan kondisi yang terasa cukup berat ya, sampai kita tidak mendengar lagi apa yang disebutkan imam itu saat membaca surat-surat ya. Jadi akhirnya aku putuskan untuk aku tidak berpuasa dulu sementara ya. Jadi termasuk tarawihnya di masjid juga aku tinggalkan. Jadi aku di rumah saja, di mes saja ya kalau malam. Tapi kalau siang aku tetap kerja. Jadi, seperti itulah kondisi yang aku alami di awal-awal penyakit asam lambung ini ya. Jadi sungguh terasa berat, apalagi mau masuki bulan puasa, kita tidak bisa puasa. Kemudian salah makan sedikit tambah ini sakit gitu ya, nggak makan juga masalah gitu. Jadi memang serba salah gitu. Karena sensasi aku ini makin berat, aku coba juga ke dokter yang lain. Kali ini dokter spesialis penyakit dalam, KGEH ya, konsultan gastroenterohepatologi. Ini dokter SPPD yang lebih mendalami bidang gastro ya, atau bidang saluran cerna. Tetap juga sama. Dia tetap memberikan obat ke aku, tapi hasilnya juga tetap sama gitu, tidak ada perubahan, tidak ada efek ya gitu. Tetap sensasi ada terus gitu ya. Memang kurang gitu ya, berkurang kalau habis minum obat gitu ya. Habis efek obat tetap lagi kembali seperti itu. Jadi kan aku heran, ini penyakit apa nih kira-kira ini? Kenapa kok susah sekali disembuhkan ini kan? Gitu. Di dokter yang SPPD KGEH itu aku dikasih obat yang jenis lain ya, dikasih PPI ya. Untuk kawan-kawan tahu tuh, mungkin ada yang tahu lah ya, PPI itu yang kayak omeprazol, lansoprazol,
dan prazol yang lain ya. Nah, aku dikasih pada saat itu dikasih lansoprazol, kemudian dikasih obat peluru gas juga, terus dikasih obat prokinetik juga yang kayak domperidon itu ya, supaya melancarkan gerakan saluran cerna itu lebih bagus ya. Nah itu, tapi tetap juga memang tidak begitu ngefek. Tetap juga aku merasakan penderitaan berat, sampai memang membuat aku tuh sangat down gitu ya, sangat down, karena baru kali ini aku menderita penyakit yang kurasa begitu berat gitu ya. Nah, kemudian karena obat-obatan itu terasa kurang manjur, kurang efek, nah aku coba memakai obat-obat herbal. Karena kan dari anjuran keluarga, coba pakai kunyit ya kan, kunyit, kemudian aku pakai tepung kanji, kemudian pakai lidah buaya juga. Nah, untuk kunyit aku coba itu selama 1 bulan itu. Tapi memang tidak ngefek juga gitu, Tetap aja sakit ya. Walaupun sudah sebulan aku melakukan terapi dengan kunyit ya. Kemudian aku coba pakai tepung kanji atau tepung kerut gitu ya. Nah, itu juga tidak ngefek. Aku coba lidah buaya juga tidak ngefek ya. Nah, jadi aku karena sudah tidak ada yang ngefek lagi, jadi aku kan coba lagi ke dokter yang lain di kota aku ya, Pekanbaru ya. Kemudian aku mendatangi dokter SPPD KGEH juga yang lain ya. Nah, tetap dikasih obat-obat yang mirip gitu ya, tetap obat yang mirip, hanya beda merek saja gitu ya, beda merek saja. Aku pernah dikasih omeprazol, lansoprazol, sama pantoprazol ya. Nah, yang rabeprazol sama esomeprazol aku belum pernah ya. Kemudian aku dikasih domperidon juga, tapi merek yang lain. Kemudian dikasih vitamin juga ya. Tapi tetap memang kondisi makin bukan, memang ada perubahan kalau minum obat gitu ya. Tapi sesudah itu kondisi ya makin biasa lagi gitu, kambuh lagi terus seperti itu ya. Nah, karena aku penasaran juga apa yang kejadian dengan di badanku ini, ya aku coba browsing, cari-cari informasi di Google ya. Kemudian akhirnya aku ketemu suatu grup asam lambung yang di FB. Di grup FB inilah aku mulai dapat pencerahan ya tentang penyakitku. Karena apa? Ternyata ada banyak orang ya, bisa dibilang di situ orang-orang yang menderita penyakit kayak aku. Nah, jadi di situ aku mulai agak tenang. Di situ juga aku mendapatkan informasi pengalaman dari senior di situ. Udah ada yang sembuh juga, udah ada yang membaik gitu ya. Macam-macam usaha mereka di situ. Ada yang sembuhnya dengan rutin obat dokter, tapi dengan jangka waktu pengobatan yang cukup panjang gitu. Bahkan ada yang sampai 1 tahun baru bisa sembuh. Kemudian ada yang mencoba pakai obat-obat alami atau obat-obat herbal, seperti itu. Dan dari grup ini juga aku tahu mengenai suatu obat herbal yang namanya Fucoidan. Nah, jadi Fucoidan ini adalah obat herbal yang terbuat dari ganggang coklat ya, dan dia direkomendasikan oleh dokter dia juga gitu. Kemudian dari internet juga aku ketemu tentang khasiat dari susu kambing untuk penyakit asam lambung, katanya bagus gitu. Kemudian aku tahu juga mengenai manfaat vitamin terutama vitamin B kompleks atau vitamin saraf gitu ya, untuk saraf tepi yang bagus untuk memperbaiki kerja saluran cerna. Dan selain itu tentang madu ya kan, pengalaman orang dengan madu. Ya akhirnya aku ingin mencoba gitu ya. Jadi aku coba itu, aku beli Fucoidan, susu kambing cair, kemudian vitamin B kompleks dan madu. Nah, itulah yang aku tekunin terus.
Itu aku tekunin tuh mulai bulan keempat aku sakit. Nah, tapi di dalam 6 bulan itu aku tetap minum obat dokter, ya, minum obat dokter 6 bulan pertama itu. Tapi mulai bulan keempatnya, mulai bulan keempat aku sakit, aku mulai rutin dengan 4 obat alami yang aku sebutkan tadi ya. Nah, karena ini obat herbal itu kan memang efeknya itu tidak cepat ya, tidak seperti obat dokter ya. Sedangkan obat dokter aja banyak yang tidak langsung ngefek gitu ya, perlu jangka waktu lama gitu untuk minumnya. Nah, apalagi obat herbal ya, mungkin aku rasa efek dari herbal ini baru terasa sekitar 3 bulan kemudian gitu. Tapi aku nggak peduli, aku coba aja karena kan aku belajar dari pengalaman orang gitu ya, pengalaman orang yang sudah mencoba gitu ya. Nah, jadi mulai 4 bulan itu aku rutinkan terus obat herbal itu. Kemudian obat dokter di 6 bulan, sesudah 6 bulan itu aku coba berhentikan. Aku coba stop pelan-pelan ya, tapi tidak stop drastis gitu ya. Tidak stop tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Aku kurangi dosis, seperti itulah. Tapi tetap konsul dengan dokter ya, walaupun ya aku tetap merasakan itu kekambuhan itu masih lebih sering daripada kesembuhan gitu. Jadi ya, memang ada apa namanya, masa-masanya, masa kambuh, masa sembuh, masa kambuh, seperti itu ya. Semenjak aku rutin itu selama 3 bulan minum fukoidan, susu kambing, vitamin B kompleks, dan madu itu, nah aku memang mulai merasakan efeknya gitu ya. Mungkin di sekitar sesudah 3 bulan rutin, aku mulai merasakan efeknya, kayak sensasi yang dirasa mulai berkurang, seperti itu. Nyeri dada tetap ada, tapi mungkin intensitasnya lebih berkurang. Pada masa-masa sesudah 6 bulan ke atas itu, obat-obatan memang sudah aku kurangi, obat-obat dokter ya maksudku, sudah aku kurangi. Cuman pada saat tertentu, kalau intensitas sensasi tinggi, aku kembali rutin gitu ya, dengan obat dokter. Nanti kalau sudah reda, aku kurangi lagi, seperti itu ya. Itulah salah satu usahaku untuk berhenti obat dokter ya, karena memang ya aku sendiri tahulah gimana efek samping kalau dari obat-obat itu yang kita konsumsi terlalu lama gitu ya. Tapi namanya pengen sembuh, dan itu atas pengawasan dokter, ya kita percaya ya, harus percaya karena itu sudah diawasi oleh dokter. Nah, jadi selama setahun itu ya, mulai 6 bulan sampai setahun, itu fase kambuh sembuh itu silih berganti gitu. Lama-lama memang kapan aku kambuh itu terakhir, aku memang udah lupa gitu. Jadi makin lama makin lebih sering sembuh daripada kambuhnya. Nah itu, jadi ibaratnya aku memang mulai mendapatkan perbaikan ya, yang cukup signifikan ya. Nah, dan untuk mendukung kecepatan aku, atau ya mendukung kecepatan aku untuk sembuh, kan aku disuruh untuk berpantang makanan juga ya. Nah, itu aku turutin. Jadi makanan-makanan pantangan kayak pedas, asam, santan gitu, lemak-lemak dan sebagainya, itu aku hindarin sama sekali ya. Jadi kebanyakan makanan-makanan itu aku rebus atau dikukus ya gitu ya, atau di sop, seperti itulah. Jadi betul-betul makanan yang bebas lemak, bebas pedas, seperti itu. Dan akibatnya memang berat badan turun. Nah, disitulah yang agak jadi tambah mendatangkan kecemasan juga gitu ya. Walaupun sensasi sudah membaik, tapi ini berat badan kenapa turun gitu. Jadi karena cemas itu, sensasi itu bisa datang lagi gitu pada saat pikiran-pikiran cemas itu datang. Karena aku jadi berpikiran aneh-aneh gitu. Itu yang kita berpikir kayak overthinking ya. Apakah kita ini menderita penyakit berat
yang selain yang penyakit asam lambung ini. Nah, dalam 6 bulan pertama itu berat badanku itu turun tuh sampai 15 kg lebih. Nah, itu sebenarnya tidak bagus, tidak boleh seperti itu. Karena ya itu kan penurunan berat badan yang drastis dalam waktu yang sangat singkat ya. Tentu itu berbahaya, kalau tidak diinvestigasi lebih lanjut itu jadi aneh gitu ya, mungkin sama dokternya. Karena apa? Bukan aneh ya, beresiko sama dokternya ya. Karena apa? Karena kan bisa aja ada penyakit lain. Nah, disitulah jadi aku tambah cemas gitu, karena kok berat badannya turunnya terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat, bahkan sampai kurus banget lah pokoknya. Jadi kalau orang-orang lihat itu, terutama keluarga itu ya sampai kaget gitu ya, keluarga yang baru-baru ketemu gitu ya, sampai kaget melihat kenapa berat badan sampai habis begini ya. Nah, seperti itu. Jadi ternyata aku disuruh lah mengecek salah satu petanda kanker gitu ya, petanda kanker kolorektal ya, atau kanker saluran cerna ya, terutama saluran cerna bagian bawah, atau namanya itu pemeriksaan CEA atau CEA ya, Carcino Embryonic Antigen. Nah, ini adalah pengecekan antigen untuk kanker saluran cerna, dan ternyata hasilnya normal, alhamdulillah. Oke. Kemudian dalam ring waktu 1 tahun itu aku juga berobat ke dokter yang di Malacca, Malaysia ya. Aku dengar pengobatan di sana bagus. Nah, dan kebetulan ada flight langsung gitu ya, dari Pekanbaru ke Malacca. Dalam seminggu itu ada 2 kali kalau nggak salah pada saat itu ya. Nah itu, jadi aku berobat ke sana 2 kali, totalnya 2 kali selama aku sakit ya. Nah, pada saat berobat pertama itu aku langsung diminta untuk endoskopi. Tapi karena pada saat itu aku masih takut gitu ya, dan belum mengerti itu prosedur endoskopi itu seperti apa. Ternyata aku tolak karena aku masih belum berani gitu ya, masih takut. Walaupun sebenarnya aku udah wajib harus di endoskopi itu, karena masa pengobatan aku tuh udah lebih dari 2 bulan dan tidak ada efek gitu. Sebenarnya sudah boleh untuk di endoskopi untuk mengetahui apa kejadian sebenarnya di dalam saluran cernaku. Nah, tapi karena masih takut, ternyata aku tolak. Nah, jadi karena tolak, dokter pun nggak mau memaksa kan, dokter di sana nggak mau memaksa, dan aku cuma dikasih obat, dan obatnya juga sama gitu sebenarnya sama dokter di Pekanbaru. Nah, tapi aku minum juga obat yang dari dokter Malacca itu sampai habis. Kemudian ya, itu masa aku berobat itu mungkin di dalam waktu 1 tahun itu ya, kalau nggak salah, dalam 1 tahun yang ada aku ke Malacca itu ya. Nah, kemudian sudah balik dari dari Malacca, aku ketemu dokter aku juga lagi yang di Pekanbaru, konsul, sekalian membawa hasil pemeriksaan di Malacca. Dan memang sama saja diagnosanya, karena tidak di endoskopi, jadi tidak tahu gitu. Sebenarnya dokter yang di Pekanbaru sendiri pun sudah merekomendasikan aku untuk di endoskopi, tapi pada saat itu juga aku tolak gitu. Dia juga pernah rekomendasikan aku ke dokter psikiater, tapi sampai dia pesan kalau kamu bisa ngatasi sendiri, kamu jangan ketemu dokter ini. Padahal dia udah kasih surat rekomendasi ya ke aku, dan itu surat itu masih aku simpan sampai sekarang, karena aku memang nggak pernah ketemu psikiater ya sampai aku sembuh. Kemudian aku kembali lagi sekali lagi berobat ke Malacca. Jadi pengobatan yang kedua itu, dokter Malacca itulah yang kaget, dia kaget juga karena penurunan berat badanku itu cukup drastis ya, dan dia juga kaget kenapa begini cepat gitu. Nah itu, ternyata aku disuruh melakukan pengecekan yang lebih lengkap, termasuk pengecekan 6 petanda kanker. Nah, jadi aku di Malacca itu juga cek petanda kanker lagi, tapi sekalian 6 gitu ya.
selain CEA tadi tetap dicek juga tuh kan kanker yang lain kayak kanker prostat, kanker hati, dan kanker yang lain ya, aku lupa itu ada 6 kalau nggak salah itu. Kemudian pengecekan darah lengkap ya, itu harus, terus kayak pengecekan diabetes, hipertiroid, kemudian AIDS juga disuruh cek, karena kan AIDS itu kalau memang ada yang terkena AIDS memang badan mengurus ya, mengurus. Kemudian disuruh pengecekan apalagi UBT. Nah, untuk menggantikan endoskopi, karena kan pada saat itu tidak, dokter di Malaka tidak cerita lagi mengenai endoskopi gitu ya, dia tidak mau cerita lagi, tidak, mungkin dia tahu, mungkin dia kira aku masih takut gitu ya, jadi dia nggak mau cerita endoskopi, tapi dia merekomendasikan atau menyuruh aku untuk mengecek UBT atau urea breath test ya, tes napas urea. Tes napas urea ini adalah pengecekan untuk kehadiran bakteri Helicobacter pylori itu ya. Itu bakteri Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang apa namanya, yang sering menjadi penyebab untuk terjadinya cedera di lambung ya, cedera di mukosa lambung. Kemudian selain UBT, aku juga meminta kepada dokter di sana untuk mengecek antibodi toksoplasma. Ya, kenapa ini aku minta? Karena apa? Karena kebetulan aku pelihara banyak kucing. Nah, jadi banyak kawan-kawan yang bilang, atau beberapa kawan-kawan lah yang bilang, kemungkinan ini ada hubungan dengan kucing katanya, gitu. Jadi kan aku merasa oke, mungkin benar juga gitu ya. Jadi kita perlu cek gitu ya. Jadi aku minta dicek juga apa namanya, antibodi toksoplasma aku. Dan ternyata hasilnya normal juga gitu, normal. Jadi di dalam badan aku itu sudah terbentuk antibodi yang banyak gitu. Jadi memang antibodi yang terbentuk ini kan, ini IgG-nya ya, bisa dibilang IgG-nya, yaitu antibodi yang sudah ada, karena kita sudah pernah diserang oleh virus toksoplasma, tapi sembuh gitu ya, sembuh dan menjadi kebal. Dan dokter aku juga bilang, wah kamu ini sudah kebal ini, jadi kamu nggak usah khawatir mengenai toksoplasma. Dan hasil lab, semua lab gitu ya, semua lab termasuk UBT, AIDS, petanda kanker, semua itu hasilnya normal. Semua hasilnya normal. Jadi aku tidak ada masalah ya mengenai data-data parameter lab itu. Nah, ini berat badanku turun memang hanya gara-gara mantang makanan yang super ketat gitu ya. Mantang makanan yang super ketat, kemudian stres, kemudian kita tetap harus kerja gitu ya, kurang istirahat dan sebagainya, ditambah sakit kita ya, ditambah sakit kita. Stres karena sakit fisik itu kan memang bisa memicu stres psikis ya, stres psikis. Jadi akhirnya bisa mengganggu pikiran kita. Apalagi sebelumnya kan ada gejala istilahnya hipokondria ya. Hipokondria itu kekhawatiran yang berlebih pada diri kita, bahwa kita tuh menderita penyakit yang berat gitu ya. Jadi itulah namanya hipokondria. Jadi kita tuh berpikir terus bahwa kita ini sedang berpenyakit berat. Seperti itu. Itulah yang membuat badan kurus ya kan. Sesudah segala macam dokter itu aku kunjungi, dan akhirnya memang aku mulai membaik dan sampai akhirnya aku mendekati bulan puasa di Ramadan tahun 2014 ya. Nah, di situ kembali datang perasaan was-was kan. Kita kan punya pengalaman di Ramadan sebelumnya ya, tahun 2013, yang dimana pada saat itu
eh, tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih gitu. Bahkan puasa yang 15 hari itu belum aku ganti gitu, belum aku ganti. Dan aku menggantinya pada saat itu aku bayar bayar ini ya, bayar fidyah. Karena apa? Aku ada satu masa di saat aku sakit itu, aku merasa bahwa bisa aja umurku tidak panjang ya. Jadi bisa aja selama sakit ini, sakit itu memberat terus dan mungkin aku tidak sembuh ya, seperti itu. Makanya aku membayar fidyah ya pada saat itu. Tapi setelah sembuh, kemudian pas aku setelah sembuh, aku sudah ganti juga puasa yang 15 hari itu dan sudah selesai ya. Kemudian karena perasaan berpikir ya, ada pemikiran bahwa mungkin umurku bisa aja tidak lama ya kan, seperti itu. Karena kan kita tidak tahu pada saat itu penyakitnya seberat apa gitu, penyakit aku itu. Jadi pada saat itu aku memang sudah sampai ke tahap ikhlas dan tawakal ya. Nah, dengan adanya perasaan ikhlas dan tawakal itu, disitulah aku rasa titik balik awal kesembuhanku ya. Karena apa? Karena sesudah itu aku merasa semuanya itu jadi lebih ringan gitu ya, jadi lebih ringan gitu. Aku tetap berusaha, berobat ya, itu baik dengan herbal mau ataupun kalau kambuh aku masih minum obat gitu ya. Aku tetap berusaha, tapi memang segalanya pada saat itu memang sudah aku pasrahkan saja sama Allah gitu. Jadi usahaku tetap jalan, hasilnya aku serahkan ke Yang Maha Kuasa ya. Terserahlah mau gimana gitu. Jadi memang aku tidak totally putus asa gitu ya, cuek gitu, tidak, tetap berusaha menyembuhkan diri, tapi aku sudah dalam tahap ikhlas dan tawakal. Nah, disitulah titik awal mula yang aku kira itu titik awal kesembuhanku ya. Karena sesudah itu memang aku rasa semua langkahku itu terasa lebih ringan gitu ya, terasa lebih ringan. Nah, kemudian itulah sampailah aku pada Ramadan berikutnya ya, Ramadan tahun 2014 itu. Nah, di situ aku memang was-was, takut kan kalau tidak bisa lagi berpuasa gitu ya, tidak bisa lagi berpuasa. Nah, tapi karena ya aku pengen tetap berpuasa gitu ya, siapa tahu pada saat itu aku pikir siapa tahu sudah bisa gitu, sudah oke gitu ya, maka ya aku coba berpuasa gitu. Karena kan selain itu ibadah, tapi aku tetap berpikir bahwa belum ada orang yang meninggal karena berpuasa gitu ya. Jadi kenapa nggak kita coba gitu. Nah, jadi begitu masuk satu Ramadan, aku pun berpuasa gitu ya. Nah, uniknya pas saat puasa pertama itu, justru sensasi-sensasi yang masih ada gitu ya, itu justru hilang gitu. Justru hilang sensasi-sensasi itu. Jadi ini kok jadi begini gitu ya kira-kira. Jadi aku agak heran juga pada saat itu. Justru badan jadi lebih enak gitu ya. Sensasi tidak ada selama puasa. Sensasi-sensasi ikutan pun tidak ada, kayak lemas gitu, justru sudah tidak terasa sama sekali gitu ya. Jadi mungkin karena kekuatan niat, dan aku sudah pun sudah bisa dibilang aku sudah tawakal gitu ya. Nah, semuanya jadi lancar gitu ya. Semuanya jadi lancar. Dan aku coba malamnya pun aku ikut tarawih ya kan. Aman saja gitu ya. Nah, tapi itu baru hari pertama gitu. Aku masih agak was-was juga gitu untuk hari-hari berikutnya. Nah, ternyata di hari-hari berikutnya pun sama gitu. Aman, lancar gitu. Justru sensasi-sensasi yang dulu masih ada gitu sama sekali udah tidak ada lagi gitu. Jadi itu membuat aku jadi tambah semangat gitu, tambah semangat puasa, dan malam juga tarawih gitu ya.
full gitu, full tarawih di masjid sampai full 1 bulan penuh itu aku puasa full tanpa bolong gitu ya, tanpa bolong, dan tarawihnya pun full di masjid. Jadi sesudah habis bulan puasa itu, wah itu jadi semakin semangat gitu ya, semakin semangat untuk sembuh. Nah, dan sesudah itu memang sensasi-sensasi sudah tidak ada lagi. Nah, sensasi-sensasi sudah tidak ada lagi. Cuman aku masih minum terus itu herbal-herbal yang sebelumnya aku minum ya, yang fukoidan, susu kambing, vitamin B kompleks, dan madu itu ya. Itu terus tiap hari. Dan tiap hari aku juga makan kurma ya, kurma terus itu tiap hari untuk sebelum sarapan. Habis bangun tidur itu kan biasanya aku tuh minum air putih gitu kan, air putih hangat yang cukup banyak. Habis itu kurma, baru kemudian mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit kemudian sarapan gitu ya. Nah, begitulah terus aku jalanin sampai itu aku minum fukoidan itu rutin tuh setahun full gitu ya, tiap hari tuh. Demikian juga susu kambingnya dan vitamin dan madunya ya, full itu. Nah, sesudah setahun full itu baru aku jarang-jarangin ya minum fukoidan itu, karena aku mau melepas ya, jadi supaya jangan kaget perutku atau badanku, jadi aku jarang-jarangin gitu. Kalau susu kambing memang aku teruskan aja gitu ya, karena aku memang biasanya dulu juga sebelum sakit juga rajin minum susu ya, walaupun bukan susu kambing ya. Oke. Nah, itulah uniknya ya. Bisa aku bilang bahwa sembuh totalku itu ya karena puasa itu. Nah, karena pada saat masuk bulan puasa itu memang itulah seperti yang aku bilang tadi, sensasi pada hilang semua. Nah, dan begitu keluar bulan puasa pun sudah tidak ada sensasi lagi gitu. Nah, kadang-kadang mungkin ada kayak mau kambuh gitu ya, mau kambuh, tapi biasanya tidak jadi kambuh gitu, tidak jadi kambuh. Jadi hanya kayak mau gejala-gejala mau kambuh gitu. Tapi aku tetap menyediakan obat ya, obat tetap aku pegang kayak daun peridon, kemudian lansoprazol masih aku simpan ya. Kalau tidak begitu berat, aku tidak minum PPI ya, tidak minum lansoprazol. Jadi, tapi daun peridon itu yang aku minum duluan. Dan umumnya biasanya enakan gitu. Nah, itulah salah satu manfaat puasa ya, aku kira ya, bisa menyembuhkan aku dari sakit asam lambungku yang sudah bisa dibilang cukup lama gitu ya. Nah, bisa aku bilang bahwa puasa itu adalah salah satu obat juga untukku untuk sembuh total dari asam lambung ini ya. Walaupun sesudah bulan puasa tahun 2014 itu ya aku tetap tetap jaga ya, tidak bisa bebas makan, pola hidup juga aku jaga, pola tidurnya juga, dan pola pikir juga gitu ya. Tapi aku sudah mulai coba-coba makan kayak pedas dikit-dikit, santan gitu-gitu. Dan ya kita harus pandai-pandai gitu, pandai-pandai. Kan kita tidak mungkin seterusnya seperti itu ya, dengan pantangan yang begitu ketat, sementara berat badan belum naik-naik juga gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus berani coba-coba gitu. Tapi sedikit-sedikit. Nah, karena kan nggak boleh seperti dulu lagi gitu ya. Tiba-tiba kita coba seperti makan kayak dulu, tentu itu beresiko untuk kambuh besar. Jadi sesudah aku bilang bahwa aku tuh mulai sembuh di situ. Nah, di situ semangat aku tuh memang tambah. Tapi walaupun demikian, sampai sekarang pun aku tetap tidak berlebihan gitu ya. Sekarang tetap bisa, aku sudah bisa makan pedas, makan durian dan sebagainya gitu ya. Makanan-makanan pantangan itu sudah aku makan semua. Sama kayak dulu sebelum sakit ya. Cuman ya sekarang tetap jaga-jaga gitu, tetap jaga-jaga. Jangan sampai berlebihan kayak dulu ya. Kalau dulu kan bisa dibilang tidak terkontrol gitu. Nah, sekarang kita harus tetap mengontrolnya. Nah, karena kita sudah punya pengalaman ya, sakit seperti apa, penderitaannya seperti apa. Tentu kita tidak mau masuk ke
penderitaan yang sama lagi ya, kalau kita tuh kambuh berat ya, gara-gara kita tidak bisa mengontrol makan. Oke, jadi begitu aja teman-teman ya, cerita kesembuhanku dari penyakit asam lambung ini. Semoga ceritaku ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi kepada kawan-kawan yang mungkin saat ini juga masih berjuang gitu ya. Maksud aku mungkin saat ini sedang berjuang dan ingin tetap berpuasa gitu ya. Nah, dicoba aja. Kalau menurut aku sih dicoba aja dulu, karena kan kalaupun tidak sanggup kita boleh batalin gitu ya. Cuman kalau memang kita merasa sanggup, lanjutkan aja terus gitu, lanjutkan aja. Karena kan ini ibadah setahun sekali ya, dan ini ibadah wajib. Nah, kalaupun kita harus tidak berpuasa, misalnya membatalkan, kita juga masih bisa menggantinya kan di hari yang lain. Jadi memang ibaratnya ini adalah ibadah yang ya tetap fleksibel, walaupun wajib tetap fleksibel, karena dikasih kita keleluasaan ya, kalau memang kita tidak sanggup kita bisa mengganti di hari yang lain. Nah, dan nanti di video selanjutnya aku rencananya akan membagikan atau sharing mengenai tips-tips yang mungkin bisa diikutin ya oleh kawan-kawan yang yang masih menderita gangguan asam lambung, yang ingin berpuasa ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada kekurangan-kekurangan, misalnya karena ada pengucapan yang kurang pantas, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan ya kalau ada kesalahan. Nah, kalau kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan boleh di-share ke kawan-kawan lainnya yang mungkin membutuhkan ya. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channel aku ini, karena rencananya setelah ini aku akan mengupload video-video lainnya, terutama yang berhubungan dengan saluran cerna dan kesehatan saluran cerna ya, dan juga membahas mengenai kesehatan secara umum. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.